Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nugrah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang ada di dalam komunikasi. Langsung aja ke teori yang pertama, yaitu teori kultivasi. Apa sih teori kultivasi itu? Jadi teori kultivasi merupakan teori yang memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi terhadap halayak. Televisi merupakan sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Sumber media yang digunakan sangatlah terbatas, sehingga menyebabkan ketergantungan hanya pada satu media, yaitu televisi. Sedangkan pecandu ringan televisi membentuk media hanya sebatas realitas media saja, di mana para pecandu ringan mengakses media yang lebih luas sehingga informasi mereka lebih variatif. Contoh kasusnya, ada penelitian efek tayangan televisi seperti yang dilakukan oleh Leonardo Aron dan Rowell Hasman mengenai jangka panjang dari televisi merupakan memfokuskan riset pada anak-anak yang tumbuh dari 8 sampai 22 tahun. Tontonan yang dinikmati pada 8 tahun akan mendorong kriminal pada usia 30 tahun, sedangkan pernyataan dari Journal of Youth and Adolescence membuat bahwa bentuk kegemaran, tema-tema antagonis, dan sosok keperkasaan para lelaki yang menginspirasi musik heavy metal ternyata sangat digandrungi remaja lelaki yang berprestasi rendah dan tidak mampu belajar dengan baik di sekolah. Lalu ada teori strukturasi. Jadi teori ini berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial. Isu utama yang diperdebatkan adalah seputar bagaimana konsep-konsep tindakan, makna, dan subjektivitas harus dijelaskan dan bagaimana kaitannya dengan gagasan-gagasan struktur dan kekangan. Teori strukturasi bermaksud untuk mempermudah melihat dunia yang terstruktur dengan mengedepankan konsep agensi manusia. Contohnya, berasal dari penelitian dengan teori strukturasi adalah penelitian tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda Jakarta. Mengapa anak muda dan mengapa Jakarta? Karena Jakarta yang menjadi varian yang paling dominan digunakan dalam komunikasi di berbagai ranah. Letak dualitas antara agen dan struktur dalam penggunaan bahasa gaul itu, dualitasnya terletak pada fakta bahwa struktur mirip pedoman. Yang menjadi prinsip penggunaan bahasa gaul tersebut merupakan hasil perulangan dari tindakan anak muda tersebut. Lalu ada teori informasi organisasi. Jadi teori ini berasal dari mengelola dan menggunakan mengelola dan menggunakan informasi yang mereka terima dari lingkungan yang masih membingungkan atau ambigu. Kemudian informasi tersebut ditafsir dan dikomunikasikan sehingga menjadi informasi yang masuk akal. Teori ini berfokus pada proses perorganisasian antar organisasi untuk mengelola informasi daripada berfokus pada struktur organisasi itu sendiri. Contohnya seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Bandung. Metode yang digunakan yaitu metode korelasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori organisasi Karweik. Lalu ada teori ekologi media. Teori ekologi media merupakan teori yang dicetuskan oleh Herbert Marshall McLuhan. Ia merasa bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuan untuk menghidupi teknologi tersebut. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya penelitian yang saya ambil dari jurnal tentang televisi sebagaimana quantum learning bagi anak-anak, yaitu menjelaskan tentang bagaimana peran televisi sebagai media pembelajaran untuk anak. Quantum learning sendiri adalah metode pendekatan dalam belajar yang membuat atmosfer pembelajaran sedemikian rupa sehingga berjalan terasa menyenangkan. Lalu ada teori negosiasi muka. Teori ini dikembangkan oleh Stella Ting pada tahun 1985 dan juga menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan yang berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik. Contohnya, di sebuah sekolah bertaraf internasional akan diadakan lomba karya tulis antar sekolah. Setiap sekolah mengirimkan suatu perwakilannya. Lalu kepala sekolah Mrs. Lu Yi yang berasal dari Cina menunjuk Carmilla, siswi berprestasi di sekolahnya,
yang berasal dari Amerika. Carmilla merasa tidak siap karena waktu menuju perlombaan tersebut tinggal 1 minggu dan mengatakan ia telah absen 3 minggu karena sakit. Kemudian Carmilla mendatangi Miss Louis tersebut untuk mengeluh dan mengatakan tidak siap. Secara terang-terangan ia menentang perintah dari Miss Louis dan Miss Louis tetap menginginkan Carmilla untuk ikut dalam perlombaan tersebut karena ia yakin akan kemampuan Carmilla. Selain Carmilla sakit, mode dari tiap pembelajaran selalu diberikan. Carmilla tetap tidak ingin mengikuti lomba tersebut karena menyertakan alasan-alasan pribadinya. Sebaliknya Carmilla ia berusaha untuk mendorongnya dan menyelesaikan konflik dengan berfokus pada kemampuan Carmilla untuk menyelesaikan karya tulis bukan pada waktu yang tersedia dalam lomba tersebut. Lalu ada teori jarum hipodermik. Teori ini memiliki arti bahwa apa yang disajikan media massa, yaitu koran, televisi, dan internet secara langsung atau kuat memberi rangsangan pada diri audiens. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara pesan yang disampaikan dengan penerima. Artinya pesan yang sangat jelas dan sederhana dan akan jelas juga dan sederhana juga direspon oleh masyarakat. Contoh kasusnya, teori farming didefinisikan. Lalu ada teori farming. Teori farming didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga halayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Lalu ada teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell McCombs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contohnya seperti media yang ada berita di Gaza pada sisi peperangan yang dianggap penting membuat masyarakat berpikir akan kebenaran yang diberitakan media. Berbagai media memberitakan isu Gaza dari sudut pandang berbeda dan membuat berita Gaza diterima oleh halayak dan halayak akan terus mengikuti peristiwa tersebut. Masyarakat menerima pemberitaan yang diagendakan sehingga mempengaruhi pikiran halayak tentang apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Lalu ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Nulu Newman 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan cara pandangnya. Contoh kasus, khususnya di Indonesia, ada tentang intoleransi yang terjadi di Papua. Tentang kasus mengenai penolakan musola dan masjid di Jayapura, Papua. Lalu ada teori use and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Penggunaan media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu ada teori inkolasi atau incolation theory. Teori inkolasi ini mengambil analogi dari peristiwa medis. Orang yang terangsang penyakit cacar, polio disuntik, diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang memiliki informasi mengenai suatu hal atau tidak menyadari posisi mengenai hal tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Suatu cara untuk membuatnya agar tidak mudah kena pengaruh adalah menyuntikannya dengan argumentasi balasan. Lalu ada teori birokrasi. Berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun oleh secara ideal, birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi.
Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Teori difusi inovasi. Teori difusi yang pertama paling dikemukakan oleh Everett Roger dan para koleganya. Dia menyajikan deskripsi yang menarik mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial di mana terdiri dari penemuan, difusi, atau komunikasi. Lalu ada teori fungsional dengan munculnya konstruktivisme dalam dunia psikologi. Dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi lebih jelas bahwa belajar bahasa berkembang dengan baik di bawah gagasan kognitif dan struktur ingatan. Para penelitian bahasa mulai melihat bahwa bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Lalu ada teori norma budaya atau cultural norms theory. Hakikatnya, teori ini adalah bahwa media massa selalu melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu, menciptakan kesan-kesan pada halayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Lalu ada teori humanisme. Apa sih teori ini? Jadi teori humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistik kurikulum yang diterapkan di Amerika Utara di akhir tahun 1960-an sampai 1970-an. Tujuan dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. The deep goal of purpose is develop the whole person within a human society. Mungkin cuman segitu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.